Hai Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message. Pesan di hari Rabu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya berada di Kelong Baba, di tepatnya di dekat Tiban, saudara, Mentarau. Luar biasa, restoran ini bagus dan makanannya juga cukup enak. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul Live an Integrity Life, artinya hidup dengan kehidupan yang berintegritas. Kita akan baca ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-37, mulai daripada ayat yang pertama dan juga dan 7 dan 8. Dikatakan demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dan dikatakan juga di ayat 7 dan 8, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah saudara, dari 3 ayat ini dikatakan bagaimana Tuhan mau untuk kita jangan iri atau jangan panas hati atau marah kepada orang-orang yang mungkin tanda kutip sukses atau berhasil dalam hidupnya dengan melakukan kejahatan atau melakukan tipu daya. Mungkin saudara mengalaminya saat-saat ini. Mungkin saudara sudah hidup jujur, saudara sudah hidup benar, saudara sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara mau hidup integritas, menjaga integritas saudara. Saudara mau hidup sejujur-jujurnya, bekerja dengan sejujurnya, melakukan bisnis dengan sejujur-jujurnya. Tetapi kenyataannya saudara lihat justru orang yang tidak jujur, orang yang melakukan tipu daya, sepertinya kelihatan lebih sukses atau lebih banyak hartanya atau kekayaannya. Berapa bulan yang lalu saudara, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan, bahkan teman saya berkata kepada saya bagaimana teman-teman dia di dalam bisnis yang sama melihat daripada pandemi COVID-19 ini, menggunakan kesempatan COVID-19 ini, pandemi ini, untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar. Mereka melakukan tipu daya supaya mendapat keuntungan yang sampai besar saudara. Nah saya bertanya kepada teman saya, kenapa kamu tidak mau melakukan hal yang sama seperti sahabat-sahabatmu itu? Dan saudara tahu jawabannya. Integritas saudara. Dia lebih memilih untuk hidup dengan integritas. Meskipun kelihatannya dia menderita, dia melihat teman-temannya sepertinya wah berhasil dalam hal finansial. Tetapi saudara, inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kadang-kadang kita melihat kita sudah hidup jujur, hidup benar, tetapi kenapa orang yang tidak jujur, orang yang melakukan tipu daya malah lebih sukses? Saudara, firman Tuhan dikatakan jelas saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah perhatikan, di dalam bahasa Indonesia dikatakan beribadah, tetapi di dalam New King James Version dikatakan dengan jelas saudara, dikatakan yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Nah saudara, dikatakan bagi orang yang ingin membangun karakter ilahi, godly character, sebagaimana visi daripada GBI tahun ini saudara, dikatakan building a godly character. Saudara, bagaimana untuk membangun itu? Kadang-kadang apa yang terjadi saudara, kita akan menderita namanya persekusi. Nah kata persekusi ini bukan bicara secara fisik saudara dipukul, dibunuh, bukan. Tapi bagaimana persekusi terhadap perasaan kita, terhadap kerinduan hati kita. Kok orang yang tidak jujur malah sukses, malah dapat kekayaan, dapat keuntungan, sedangkan kita yang sudah hidup jujur, hidup integritas malah tidak mendapatkan keuntungan seperti yang Tuhan janjikan. Nah saudara tidak usah khawatir. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan janji di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Perhatikan kata di sini, kamu akan berbahagia. Nah, apa yang dimaksud dengan kamu akan berbahagia? Ya saudara, ya kita akan berbahagia. Meskipun saat ini mungkin kita tidak berbahagia. Saat ini kita malah marah, jengkel, panas hati, kecewa, merasa disappointed. Kok orang seperti itu? Tetapi saudara, Tuhan berkata apa? Gak usah khawatir, kamu pasti akan berbahagia. Nah saudara, saya akan baca saudara peristiwa Nuh. Sama seperti yang Nuh alami ketika di zamannya Nuh. Saya akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sampai dengan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah saudara, ayat ini dikatakan bagaimana Nuh saudara, di zaman Nuh mereka makan, minum,
kawin, mengawinkan, intinya apa saudara? Mereka pesta-pesta, makan-makan, happy-happy saudara. Sedangkan Nuh saudara yang hidup benar, hidup jujur seperti menderita. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Dan waktunya bukan waktu yang pendek saudara. 120 tahun membangun bahtera Nuh saudara. Jadi saudara bisa bayangkan di mana orang-orang di sekitar dia sedang happy-happy, pesta-pesta, makan, minum, kawin mengawinkan. Nuh dengan anak-anaknya membangun bahtera selama 120 tahun. Mungkin selama proses itu saya yakin mereka diejek-ejek. Ngapain kamu bangun bahtera, bangunnya di kaki gunung lagi, bukan di tepi laut. Orang di mana bangun tepi laut, dia dibangun di kaki gunung lagi. Orang mungkin mengejek, pesta aja, makan aja. Disitulah saudara yang dimaksud dengan live godly character. Membangun suatu karakter ilahi, hidup integritas, tapi mengalami penderitaan. Di mana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Seperti kayaknya, iya ngapain ya aku capek-capek bangun ini. Tapi sebagaimana 1 Petrus tadi dikatakan, kamu akan berbahagia. Kenapa? Karena ketika waktunya Tuhan berkata, saatnya kamu masuk bahtera. Dan seketika itulah manusia dibinasakan oleh air bah yang begitu besar. Kembali lagi kepada Mazmur pasal yang ke-37 tadi saudara. Saya akan bacakan dari tadi ayat yang ke-1, 7 dan 8. Saya akan baca ayat-ayat in between-nya saudara. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat-ayat ini berbicara bagaimana dikatakan kita nggak usah iri sama mereka. Orang-orang yang melakukan tipu daya, orang-orang yang hidup tidak jujur. Kenapa? Karena mereka akan lisut seperti rumput saudara dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita di ayat yang ketiga dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang benar. Dan apa saudara? Berlakulah setia. Tinggal di dalam negeri ini. Dan dikatakan apa saudara? Berbahagialah akan Tuhan di ayat berikutnya. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah saudara, di bagian akhir ini saya mau sampaikan, mungkin saudara saat ini mengalami yang namanya ketidakadilan. Saudara sudah hidup jujur, hidup sesuai integritas, membangun godly karakter ilahi. Sudah melakukan kewajiban saudara di dalam pekerjaan, melakukan kewajiban saudara sebagai anak Tuhan di dalam bisnis. Tetapi kenyataannya justru ketidakadilan. Justru orang-orang yang tidak adil melakukan tipu daya, mereka yang mencuri dan melakukan hal yang tidak benar, malah sepertinya lebih untung dan lebih kaya dan lebih berhasil. Ketahuilah saudara, firman Tuhan katakan apa? Mungkin kau merasa hakmu dirampas, tapi Tuhan berkata dia akan memunculkan hakmu seperti terang, seperti fajar. Dan juga apa saudara? Sebagaimana Nuh dikatakan apa? Waktu dia taat kepada Tuhan melakukan 120 tahun saudara membangun bahtera. Sedangkan orang-orangnya pada pesta, orang-orang sekelilingnya pesta, makan, minum, happy-happy, bahagia. Dan dia melihat Nuh saudara yang sibuk, memaku, memalu, dan terus membangun bahtera. Mungkin secara perasaan dia jengkel atau iri. Kenapa saya tidak bisa pesta-pesta? Kenapa saya harus membangun ini? Tapi saudara tahu firman Tuhan katakan apa tadi di ayat yang ke-9 dikatakan apa? Akhirnya siapa yang mewarisi negeri saudara? Nuh yang akhirnya mewarisi negeri. Sedangkan mereka semua dibinasakan oleh Tuhan. Maka itu saudara taat, kuatkan hidup saudara. Tetap lakukan yang benar, lakukan yang baik. Hidup jujur, hidup integritas saudara. Dan saudara akan berbahagia. Karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Sampai di sini saudara, firman Tuhan, Wednesday Message. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.